Shalom, gimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa ya. Terima kasih sudah datang sore hari ini ke Paguyuban Angkes Jatim. Pasti kita semua sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan kita, di tengah profesi kita, di tengah pekerjaan kita, kegiatan kita. Apalagi biasanya kalau hari Minggu itu tuh pekerjaannya tuh numpuk gitu ya, karena besoknya hari Senin gitu. Jadi kita prepare for the Monday gitu. Tapi kita mau datang ke tempat ini untuk bersekutu bersama. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita juga mau sama-sama sharing, menguatkan satu sama lain. Kita mau memiliki komunitas yang sehat, yang takut sama Tuhan, supaya kita bisa berhikmat gitu ya dalam kehidupan kita yang seminggu ke depan, agar kita bisa mengambil keputusan hari demi hari itu berdasarkan firman Tuhan. Kita mau untuk memulai persekutuan kita pada malam hari ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah ya Bapa acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan Kau berkenan dengan pujian kami ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati ya Tuhan teman-teman kami yang belum datang, agar Kau bisa melindungi mereka Tuhan dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapa, dan berkatilah agar lebih banyak orang lagi yang datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Boleh saya bertepuk tangan? Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Masih kurang semangat nih. Bisa kita kasih semangat satu sama lain. Coba sapa di sebelah kita. Coba sapa, kasih salam kepal gitu. Bilang senang lihat kamu di sini. Salam kenal, coba kenalan satu sama lain gitu ya. Biar semangat lagi. Biar kenal satu sama lain lagi. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya
Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu lagi. Lagu ini menjadi pengantar untuk kita bisa merefleksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa hari demi hari kita jalani itu bukan dengan kekuatan kita, tapi itu semua bersumber dari kekuatan Tuhan, dan memang Tuhanlah hanya harapan kita. Dan nyanyikan lagu Kaulah Harapanku. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku. Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi lagu ini dari awal kembali. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku, ya Tuhan. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi kita katakan, pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana begitu banyak pertolongan Tuhan itu nyata dalam
hari demi hari yang kita lewati, dan kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang Dr. Yudi untuk maju ke depan untuk memimpin doa firman. Thank you, Dr. Stella. Baik, teman-teman. Bisa maju kalau teman-teman sebelum kita mulai, bisa silakan kalau mau pindah lebih ke depan, silakan ke depan. Baik. Kita akan berdoa bersama-sama, kita menyerahkan waktu ke depan ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kesempatan-kesempatan yang ada yang Kau berikan bagi kami merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Betapa Tuhan mengasihi kami, Tuhan begitu sangat peduli dengan kehidupan kami. Dan bagi kami sebagai teman-teman, rekan-rekan di tenaga kesehatan, baik sebagai dokter, perawat, sebagai apoteker, rekan-rekan yang melayani di klinik, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memimpin kami dan memakai profesi kami sebagai seorang tenaga kesehatan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi pasien-pasien kami, maupun juga kepada teman sejawat kami. Tuhan, kami rindu Engkau akan memimpin pembicaraan kami ke depan, firman Tuhan yang kiranya boleh memberikan kami kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk bagaimana kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang dokter, sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, apoteker, sebagai bidan, ataupun apapun panggilan yang Kau taruh di dalam hidup kami sebagai tenaga kesehatan, kami boleh melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu ini dan menolong juga bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini, supaya hati kami siap ditabur oleh firman Tuhan, dan biarlah firman itu bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya ingin sharing satu hal, satu bagian di mana bagaimana tantangan kita, bagaimana kita menghadapi kondisi di tahun 2023 ini ya. Krisis yang mungkin ada di depan mata kita. Seringkali kita dengar dari prediksi ya, ramalan, prediksi dari ahli-ahli ekonom yang ada, siapapun di dunia manapun, mereka akan selalu bicara bahwa kondisi global tidaklah semakin mudah. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang berat. Ya. Nah, bagaimana kita mengkaitkan ini dengan apa yang Alkitab katakan tentang kondisi di akhir zaman ini? Dan kemudian bagaimana kita kemudian menyikapinya? Bagaimana kita meresponi tentang firman dan kondisi yang kita hadapi sekarang di tahun 2023? Bagaimana kita sebagai seorang tenaga kesehatan Kristen, sebagai seorang dokter, dan panggilan kita sebagai seorang yang dipanggil yang melayani di ladang kesehatan, bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan ke depan di dalam profesi kita, ya. Oke. Saya akan bahas satu bagian yaitu dari kitab Wahyu. Nah, nanti kita lihat karena kita lihat dari tinjauan eskatologi tentang akhir zaman, ya. Kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang memberikan gambaran tentang akhir zaman. Ya. Kalau saya kasih introduksi, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes dan merupakan rasul yang waktu itu dia terakhir dan dia dibuang di Pulau Patmos. Kalau kita lihat semua rasul-rasul yang lain mati martir. Dan tinggal Rasul Yohanes yang kemudian dibuang di Pulau Patmos.
Dan ketika dia dibuang di Pulau Patmos itulah kemudian dia mendapatkan suatu revelation, mendapatkan suatu pewahyuan tentang apa yang Tuhan nyatakan tentang kondisi di akhir zaman. Nah, ini hanya satu bagian kecil saja dari bagian kitab Wahyu, tetapi bagian ini tema yang cukup penting karena itu berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya akan bahas dari satu bagian 7 meterai kitab Wahyu dan nanti bagaimana kita mengkaitkan implikasinya dengan kondisi kita di tahun 2003 dan profesi kita sekarang ini. Ya, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di 7 meterai kitab Wahyu yang dibicarakan di kitab Wahyu 6 sampai ke 8, kalau kita melihat kitab Wahyu, waktu itu Rasul Yohanes melihat suatu gambaran yang sama seperti yang dinyatakan oleh Nabi Sakaria. Kalau teman-teman nanti bisa lihat di Sakaria, kitab Sakaria, di situ juga sudah dinyatakan tentang ada 4 penunggang kuda yang dimana itu akan nyata pada waktu kondisi akhir zaman. Nah, apa maksud dari 4 penunggang kuda ini yang kemudian ditangkap hal yang sama oleh Rasul Yohanes? Secara garis besar, kitab Wahyu itu cuma 2 saja temanya ya. Yang pertama yaitu tentang pemerintahan, tentang kuasa dan otoritas Yesus, dan demikian juga Yesus memerintah bersama dengan orang-orang percaya untuk dapat memberitakan kabar baik, memuridkan segala bangsa. Itu tema yang pertama. Jadi kitab Wahyu menyatakan suatu tema besar yaitu tentang pemerintahan dan otoritas Kristus dan juga pemerintahan Kristus bersama dengan orang percaya untuk memenangkan bangsa-bangsa menjadi muridnya. Tema yang kedua, kuasa dan otoritas Kristus itu kemudian mencapai puncaknya, yaitu ketika dia akhirnya mengadakan penghakiman bagi seluruh umat manusia. Bagi setiap orang yang percaya dan bertobat dan menerima Kristus, meresponi Kristus, maka dia akan mendapatkan langit dan bumi yang baru. Sedangkan orang-orang yang menolak Kristus dan memilih untuk tidak percaya dan tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan penghukuman selama-lamanya. Nah, itu tema besar dari kitab Wahyu. Ya. Nah, kita akan lihat satu bagian kecil yaitu 7 meterai ini. Kita lanjut ya, next. Ya. Dari 4 penunggang kuda tadi, meterai yang pertama yaitu kalau saya bacakan buat kita, maka aku melihat anak domba itu yang membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Di sini ada penunggang kuda putih ya. Dari 4 penunggang kuda, ini kuda yang pertama yaitu penunggang kuda putih. Nah, apa maksudnya penunggang kuda putih? Ya, kita kalau ingin menafsirkan dan tetap setia pada prinsip-prinsip hermeneutik, maka kita harus membandingkan kitab Wahyu ini dengan kitab-kitab yang lainnya. Bagaimana prinsip Alkitab secara keseluruhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tentang apa yang dinyatakan di bagian ini, kita membandingkannya cross-reference dengan yang lainnya. Nah, saya akan coba bagikan di bagian ini, yaitu dari kitab Matius. Tuhan Yesus juga pernah menyinggung tentang kedatangannya, tanda-tanda kedatangannya. Dan Yesus menjawab, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 4 dan 5. Kemudian di bagian yang lain, di kitab 2 Korintus 11 ayat 14, kita tahu juga di sana dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat penunggang kuda putih, dia memakai satu mahkota dan dia sang pemenang. Nah, sebenarnya di bagian Wahyu 19 juga ada disinggung juga penunggang kuda putih. Tetapi di situ disebutkan penunggang kuda putih itu memakai banyak mahkota dan dia ada nama yang tertulis padanya yaitu yang setia dan yang benar, Sang Firman. Berarti siapa itu kalau di Wahyu 19 itu? Yang setia, yang benar, Sang Firman. Yesus Kristus ya. Nah, jadi kita lihat penunggang kuda putih yang sejati yang muncul di Wahyu 19 itu adalah pribadi Yesus Kristus. Tetapi di bagian yang satu ini, penunggang kuda, 4 penunggang kuda, ini merupakan suatu serentetan. Dan nggak mungkin penunggang kuda putih yang ditulis di bagian yang pertama ini, karena di situ dikatakan dia cuma memakai satu mahkota. Dan memang dia sang pemenang. Maka kita lihat bahwa iblis dan sang antikristus, mereka menguasai dunia ini, yaitu orang-orang durhaka dan orang-orang yang belum percaya. Mereka sang pemenang. Dan mereka bisa wujudnya adalah seperti malaikat terang, karena memang dia malaikat. Malaikat yang jatuh dan memberontak kepada Allah. Jadi kita lihat meterai yang pertama yang menjadi tanda dari kedatangan Yesus, seperti yang juga disinggung di Matius 24, adalah penyesatan. Akan ada Mesias palsu, nabi-nabi palsu, yang mereka mengaku sebagai Mesias, seperti Kristus, seperti Yesus. Tetapi sebenarnya terjadi penyesatan di seluruh ujung bumi. Kalau kita lihat, akhir-akhir ini kita mendengar ada satu nama gereja, yaitu Gereja Allah yang Maha Kuasa. Salah satu tokohnya itu Yung Bin kalau nggak salah ya. Dia adalah seorang wanita dan mengaku dia adalah titisan dari Tuhan Yesus. Silakan nanti kalau cari googling ya. Kemudian beberapa tahun sebelumnya ada namanya tokoh Sai Baba. Sai Baba ini dia mampu melakukan mujizat. Bahkan dia bisa membuat dari tangannya itu keluar butiran emas gitu ya. Dan dia mengajak semua agama itu datang kepadanya. Dan dia mengaku adalah Sang Mesias. Tapi kita lihat setelah terbongkar kehidupannya, ternyata dia mulai ada memiliki suatu kehidupan homoseksualitas ya. Kalau kita lihat tokoh Sai Baba ini. Tapi dia sempat melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa dan banyak yang menjadi pengikutnya. Di Korea pernah ada Pastor Moon. Pastor Moon dia mendirikan suatu gereja Unification. Dan dia juga sama, dia mengaku adalah Mesias, kelanjutan dari apa yang Yesus lakukan. Dia menyempurnakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, tapi dia juga sudah mati, Pastor Moon. Jadi kita lihat Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu muncul di abad yang terakhir ini, di dalam kondisi akhir zaman. Saya tidak sebutkan lagi banyak yang lain, silakan teman-teman bisa googling. Begitu banyak timbul gereja-gereja palsu, Mesias-Mesias palsu yang muncul di abad yang ke-20 ini. Ya. Oke, kita lanjut di meterai yang kedua. Karena masih ada 7 meterai ini ya, supaya tidak terlalu panjang. Meterai yang kedua, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya. Kalau kita lihat yang kita bandingkan dengan kitab Matius, apa yang Tuhan Yesus nyatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Jadi kita lihat meterai yang kedua,
setelah kita lihat meterai yang pertama adanya penyesatan nabi-nabi palsu, iblis selalu menawarkan segala hal kepada kita. Kamu ingin kaya, kamu ingin sukses, karir kamu sebagai seorang dokter sukses, dia bisa memberikan semuanya kepada kita. Ya, gereja-gereja setan pun muncul ya di abad terakhir ini, dan mereka juga mengadakan suatu ibadah besar-besaran di beberapa kota di negara di Amerika. Jadi kalau kita lihat, iblis semakin terang-terangan, baik lewat gereja setan ataupun juga lewat penyesatan yang sangat halus yang masuk lewat gereja, ya, gereja-gereja sesat. Jadi kita lihat dia mampu menawarkan semuanya. Dia berusaha melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Dia meniru, mengimitasi Kristus. Ya. Tapi iblis tidak pernah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Banyak orang-orang yang dilayani di dalam sebagai pengikut-pengikut kuasa kegelapan, anaknya ada yang gila, dan ada banyak juga yang mati, dan menjadi tumbal ketika seseorang itu menjadi pengikut iblis, ya, pengikut kerajaan kegelapan. Jadi kita lihat iblis ketika menawarkan sesuatu, dia tidak pernah meminta dengan cuma-cuma. Tetapi pribadi Kristus yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dia memberikan anugerah, kasih karunia, keselamatan dengan cuma-cuma kepada setiap kita yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Inilah perbedaan apa yang Kristus lakukan dan dengan Mesias palsu yang iblis lakukan bersama antikristusnya. Nah, yang kedua, muncul peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita lihat sekarang kondisi Perang Dunia yang pertama, menurut catatan sejarah, itu sampai 10 juta jiwa orang yang mati. Perang Dunia kedua, ada 60 juta orang yang mati. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Itu baru Perang Dunia 1 dan 2. Di beberapa abad dari sejak kedatangan Yesus yang pertama sampai yang kedua, kita lihat banyak kerajaan juga melawan kerajaan. Ya. Roma berusaha untuk mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan lain yang kecil lainnya. Kemudian juga kerajaan Ottoman, ya, kerajaan dari Turki juga berusaha untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Terjadi perang salib. Berapa banyak korban yang sudah mati di dalam peperangan itu? Ya. Kita lihat inilah meterai yang kedua. Peperangan itu terjadi. Kalau kita lihat kondisi sekarang, Ukraina dan Rusia. Ya. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya Rusia sekarang agak terpojok dengan posisinya ketika dia mulai dikeroyok dengan NATO. Ya. Tetapi belum tentu. Nanti kalau pada puncaknya akhirnya Rusia tidak terima dengan kondisi ini, dia sudah mengancam untuk mengeluarkan bom nuklirnya. Ya. Kita tahu di tahun 40 Jepang akhirnya menyerah tahun 45 ketika bom atom itu diberikan ke Nagasaki dan Hiroshima. Dan kalau ini terjadi peperangan bom nuklir antara Rusia dan NATO dan dengan Amerika, apalagi sekarang juga Taiwan juga mulai panas diperebutkan antara Cina dengan Amerika. Ya. Amerika cari gara-gara di situ, lalu Cina merasa insecure dan berusaha untuk mempertahankan Taiwan. Dan dia juga sudah mulai mengancam. Dia tidak takut juga menggunakan bom nuklirnya. Demikian juga Korea Utara, dia berusaha untuk menyerang ke Korea Selatan ataupun negara Jepang ataupun negara lainnya di sekitarnya. Jadi kita lihat ketamakan itu muncul dari bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itulah tanda meterai yang kedua. Ya, kita lanjut. Penunggang kuda yang ketiga, yaitu penunggang kuda ini, di sini dikatakan, dan ketika anak domba itu, Yesus membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar.
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Di dalam kitab Matius, di sana dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di Matius 24 ayat 7. Jadi kita lihat penunggang kuda hitam ini adalah membawa tanda kelaparan bagi bangsa-bangsa. Di situ dikatakan kalau orang bekerja di masa itu, upahnya sehari adalah 1 dinar. Ya. 1 cupak itu artinya 1 genggaman tangan orang dewasa. 1 dinar di situ dikatakan ketika terjadi krisis ekonomi, finansial, dan krisis di mana pangan itu sangat kurang, harga melonjak tinggi. Di sini dikatakan 1 hari bekerja 1 dinar hanya cukup untuk membeli 1 cupak gandum. 1 cupak gandum itu 1 genggaman tangan orang dewasa. Biasanya hanya cukup untuk makan 1 orang, untuk makan pagi, siang, dan malam. Jadi kalau dia punya istri dan anak-anak, sudah nggak cukup. Dan ada masanya, di situ dikatakan kalau jelai itu biasanya diberikan untuk makanan hewan. Ternak mereka, sapi, kambing, domba. Tetapi kalau terjadi krisis yang berat, mereka bahkan sampai makan makanan yang biasa untuk diberikan untuk binatang. Ya, dan itu pun hanya cukup membeli 3 cupak jelai. Jelai itu kadar protein dan nutrisi dan kalorinya lebih rendah daripada gandum. Ya, jadi kita lihat hanya cukup untuk makan 3 orang saja. Kalau anaknya 2, 4, 3 orang sudah nggak cukup. Seorang suami bekerja keras pada masa itu untuk membiayai anak-anaknya. Barusan kita di masa pandemi ini kita juga merasakan harga mulai naik, melonjak. Di sini dikatakan jangan sampai rusakkan minyak dan anggur. Kita barusan merasakan minyak itu harganya sampai 2 kali sampai 3 kali lipat. Bahkan sampai sekarang pun harga minyak masih belum kembali seperti yang dulu. Jadi kita lihat terjadi suatu krisis yang global untuk kebutuhan pangan, untuk gandum dan minyak juga terjadi, ya. Bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat di beberapa negara, saya melihat di Belanda, mereka pada musim dingin kemarin, biasanya mereka menyediakan budget $300 untuk mereka untuk pemanas rumah mereka. Tetapi harga untuk bahan bakar sekarang untuk supaya mereka tetap hangat di musim dingin itu melonjak menjadi $1.500. 5 kali lipat dari yang biasanya. Di Inggris terjadi krisis bahkan sampai anak-anak itu diceritakan ya kalau kita baca di Google, mereka itu hanya membawa tempat tepak makanannya itu yang kosong. Dan seakan-akan mereka bawa makanan, padahal tidak ada yang dibawa untuk makan. Bahkan sampai makan karet penghapus beberapa anak itu. Dan ada beberapa wanita yang sampai bekerja menjadi seorang PSK untuk memenuhi kebutuhannya. Terjadi krisis di Eropa. Jadi kita lihat ada krisis finansial dan kelaparan yang berat. Kita lanjut ya. Setelah kuda yang ketiga tadi, akhirnya ada meterai yang keempat, yaitu penunggang kuda yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi ini untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kita lihat tanda yang keempat, meterai yang keempat, penunggang kuda hijau kuning, ya, atau hijau pucat, ya.
Di sini katakan green pill atau yellowish green. Kalau kita melihat mayat, ya waktu kita melihat mungkin masuk forensik, masuk di, kita akan tahu bahwa tanda orang yang biasanya mati akan kelihatan warna kuning kehijauan, ya, hijau pucat. Itu merupakan tanda kematian, ya. Dan di sini dikatakan meterai yang keempat itu akan terjadi kematian, bahkan sampai seperempat bumi ini terjadi kematian akibat perang, kemudian akibat wabah yang kita barusan alami, pandemi ini, sekitar 6,7 juta jiwa yang meninggal pada waktu pandemi COVID ini. Di Indonesia angkanya sampai sekitar 161.000 lebih orang yang meninggal akibat COVID. Dan kalau kita total di meterai keempat ini, maka ada seperempat orang yang mati di masa-masa kedatangan Yesus yang pertama sampai tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kematian itu sesuatu yang manifest, sesuatu yang makin nyata terjadi. Apalagi kalau terjadi nanti perang dunia ketiga. Ini Amerika dan Rusia sudah saling mengancam untuk mau menggunakan nuklirnya. Cina dengan Amerika, Korea Utara, dan itu memang benar-benar terjadi. Maka mungkin kalau dulu Tuhan menghabiskan dunia ini dengan air pada waktu zaman Nuh, maka mungkin juga maka dunia ini habis dengan bom nuklir, dengan api. Itu bisa terjadi, ya. Maka seluruh dunia akan selesai. Jadi belum tentu Tuhan yang menghabiskan dunia ini, tetapi karena ketamakan dari bangsa-bangsa untuk menguasai dan menghancurkan bangsa-bangsa lain, maka perang nuklir itu bisa menjadi akhir dari segala sesuatu. Ya. Jadi manusia sendiri dengan dosa dan kejahatannya yang begitu memuncak, akhirnya bisa menghancurkan dunia ini. Ya. Kita lanjut. Meterai yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Dan oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapakah lama lagi ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah dari kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Di dalam kitab Matius 24 ayat 9-13 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Ya, Matius 24 ayat 9-13. Jadi kita lihat, kita sebagai orang percaya akan mengalami persekusi. Mungkin kita dibully, mungkin kita diolok-olok. Di zaman postmodern ini tidak ada yang mutlak benar. Orang-orang sangat berpikir, sangat ateistik dan agnostik dan tidak percaya dengan Tuhan. Dan itu sudah biasa. Sebagian besar dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah orang-orang yang skeptis, agnostik, dan tidak percaya. Dan mungkin kita juga, orang Kristen, bisa juga menjadi seorang ateistik yang praktis. Minggu kita ke gereja, tapi hari Senin sampai Sabtu, ya, itu kan bukan urusannya Tuhan. Ini urusanku Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu ya, aku mau dugem ya, it's okay toh. Lagian aku uangku ya, kantongku ya tebel loh Tuhan. Masa aku cuma ke koas, ke klinik toh, aku ya bosen Tuhan gitu ya.
Mbok sekali-sekali kok malam aku ya dugem kan nggak apa-apa. Yang penting kan aku masih bisa jalan sebagai seorang dokter. Jadi menjadi gaya hidup yang sangat liar. Banyak orang-orang percaya mungkin memiliki gaya hidup yang ateistik. Minggu ke gereja, mungkin juga bahkan sampai pelayanan. Tetapi di hari lain kita tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Ya. Kita merasa berjasa, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, tapi Tuhan tidak butuh kok persembahan kita. Yang Tuhan butuhkan adalah pertobatan dan penyerahan kita kepadanya. Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia, menikmati persekutuan dengan Dia. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka pasti semua nilai-nilai firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kita hidupi. Bukan dengan terpaksa, tetapi sesuatu yang alamiah yang muncul karena kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita bertobat dan percaya pada Kristus. Ya, jadi kita jangan heran di zaman ini kita akan mengalami persekusi. Orang-orang percaya akan dihina. Kamu zaman tahun 2000 gini sih percaya Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu gitu. Kudet lagi gitu ya. Wis gak update gitu loh. Kita akan diolok gitu ya. Kok saya percaya Alkitab ditulis orang 2000 tahun yang lalu gitu ya. Dan mungkin kita akan, apa yang kamu percaya itu belum tentu sama dengan apa yang aku percayai. Semua itu relatif gitu. Kamu jangan memaksakan dirimu sama aku gitu loh. Prinsipmu beda sama aku gitu loh. Ya mungkin itu benar menurut kamu, belum tentu menurut aku benar gitu loh. Itulah zaman postmodern ya. Semuanya menjadi relatif. Dan kita akan diolok-olok sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan itu suatu hal yang biasa. Jim Elliot, saya menceritakan satu bagian, seorang misioneri yang pergi ke suku Auca, di suku Indian di Ekuador. Dia bersama 4 orang temannya. Dia berusaha untuk masuk ke pedalaman dari suku Auca ini. Suku yang sangat primitif dan mereka sangat tidak terbuka kepada orang asing. Dan mereka akan merasa terancam dan biasanya akan membunuh orang yang berusaha masuk ke suku mereka. Tetapi Jim Elliot dan bersama 4 orang temannya berusaha untuk membangun kontak kepada suku Auca ini. Mereka berusaha mengirim deposit makanan lewat pesawat kecil yang mereka bawa dan mereka berusaha turunkan ke suku ini untuk mengirim beberapa deposit bahan pangan kemana. Setelah beberapa kali dia mengirim itu, lalu dia sempat bertemu dengan satu orang suku Auca. Dan dia sempat mengantarkan orang itu untuk bisa turun ke tempat suku itu berada. Dan akhirnya karena dia sempat komunikasi dengan satu orang itu, dia merasa, wah kita sudah mulai terbuka pintu untuk bisa masuk ke suku ini. Akhirnya dia berusaha membangun pos yang lebih dekat lagi kepada suku ini. Ternyata ketika dia sedang membangun pos pelayanan misinya, disitulah sekelompok dari suku ini menyerang dan menyerbu 5 misioneri ini. Dan mereka ditemukan mati tertombak di sungai. Dan mereka ditemukan meninggal. Kematian dari Jim Elliot ternyata tidak memupuskan hati dari Elizabeth Elliot, istrinya. Jim Elliot sempat menikah dengan Elizabeth Elliot dan memiliki 1 orang putri. Dan akhirnya Elizabeth Elliot masuk ke suku Auca dan masuk melayani beberapa tahun ke sana. Dan disitulah ketika suku ini melihat bagaimana mungkin suaminya itu sudah kita bunuh, tetapi wanita ini masih mau datang ke tempat kita dan membawa kabar baik tentang Yesus. Dan akhirnya suku ini dimenangkan oleh Elizabeth Elliot dan timnya. Sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi Elizabeth Elliot, dia taat pada panggilan Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang sudah dikerjakan oleh suaminya. Meskipun suaminya sudah mati martir. Belum sempat melakukan apa-apa. Tetapi Elizabeth Elliot meneruskan pekerjaan misionerinya dan akhirnya suku itu dimenangkan. Kalau kita tahu juga
di Tanah Toraja, sudah 100 tahun kekristenan itu masuk di Tanah Toraja. Suku Batak, orang Batak sebenarnya dulu itu terkenal kanibal, gitu ya. Banyak misioneri yang sudah dimakan oleh orang-orang suku Batak. Dan yang terakhir, No Manson itu sudah mau diracun dan sudah mau dibunuh, gitu ya. Tapi nggak mati, gitu ya. Mereka heran, waduh, No Manson nggak mati begitu sudah diracun. Nah, disitulah akhirnya mereka percaya kepada Allah atau dewanya No Manson yang jauh lebih besar dari dewanya orang suku Batak. Dan akhirnya disitulah No Manson akhirnya didengarkan. Dan No Manson akhirnya memberitakan Injil kepada orang suku Batak. Dan akhirnya suku Batak dimenangkan bagi Kristus. Tetapi sudah banyak martir-martir yang sudah mati bagi orang-orang suku Batak. Dan sudah dimakan oleh orang-orang Batak. Tetapi yang terakhir, seperti yang ditulis dalam Markus 16, Tuhan melindungi, bahkan racun maut pun tidak bisa mematikan bagi pemberitaan Injil. Dan No Manson akhirnya tidak mati. Dan disitulah Injil akhirnya tersebar bagi orang-orang suku Batak. Jadi kita lihat persekusi itu akan terjadi bagi kita. Yesus saja dia harus mengalami mati di kayu salib. Jadi kalau kita diolok-olok sebagai orang Kristen, atau sebagai dokter Kristen, atau sebagai perawat Kristen, atau sebagai orang percaya, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan Yesus berikan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Apa yang kita lakukan semuanya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 15 ayat 58. Jadi apapun yang kita lakukan, orang yang meninggalkan keluarganya, bahkan yang bekerja untuk kerajaan Allah, dia akan menerima bahkan sampai 100 kali lipat di masa ini, bahkan di masa yang akan datang. Itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injilnya. Jadi kita lihat persekusi itu sesuatu yang terjadi alamiah di dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan undur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menderita bagi Kristus. Kita lanjut. Tinggal 2 meterai lagi yang terakhir. Tanda kosmis. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya, bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit, bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung itu dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sesungguhnya tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 12 sampai yang ke-17. Di dalam Matius 24 tadi dikatakan, segera sesudah siksaan itu ya, sesudah masa persekusi pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit adalah penguasa-penguasa kerajaan angkasa di udara siapa? Iblis dan juga malaikat-malaikatnya yang memberontak kepada Allah akan guncang. Karena tanda dari penghakiman Allah akan tiba. Inilah meterai yang ke-6. Di dalam Yesaya 2 ayat 20 sampai 22 dikatakan, pada hari itu berhala-berhala perak atau berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkan kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu itu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia
dapat dianggap. Jadi kita lihat, setelah masa sulit dan persekusi yang dialami oleh orang percaya, maka tibalah penghakiman Kristus itu tiba. Dan diawali dengan tanda-tanda kosmis, tanda-tanda alam di mana matahari itu menjadi gelap, ya, dan gempa terjadi di mana-mana. Dan bahkan di sini dikatakan semua dewa-dewa yang selama ini disembah oleh manusia tidak dapat menolong manusia. Bahkan manusia sendiri pun kita tidak bisa mengandalkan orang di sekitar kita. Manusia tidak lebih dari embusan nafas di hadapan penghakiman Allah. Jadi kita tahu hanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat dan menerima Kristus yang akan nanti masuk kepada langit dan bumi yang baru. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Kristus, akan mendapatkan penghakiman dan dihukum oleh Allah. Dan inilah tanda yang pertama dari penghakiman itu, yaitu tanda-tanda alam, di mana alam kemudian berusaha untuk menghancurkan. Alam ini akan dimulai di-restart lagi dari awal, sehingga terjadilah langit dan bumi yang baru. Dan semuanya akan selesai. Ya. Jadi kita lihat tanda penghakiman Allah. Kita tidak bisa berpaling dari lari dari penghakiman yang dari Kristus. Ketika Kristus datang sebagai Raja, siapapun, baik setiap mulut akan mengaku. Dan setiap lutut akan bertelut di hadapan Tuhan. Engkau percaya atau tidak? Maka ketika datang Sang Kristus Mesias itu, dulu di kedatangan pertama, Yesus datang sebagai Juru Selamat. Sebagai Mesias yang menderita. Tetapi kedatangan dia yang kedua, Yesus akan datang sebagai Raja dan dia akan mengakhiri semua peradaban sejarah manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang terakhir, meterai yang ketujuh. Meterai yang ketujuh terjadi sunyi di surga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Wahyu 8 ayat yang ke-1. Daud pernah berkata di dalam Mazmurnya, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang-orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Mazmur 65 ayat 2-3. Terjemahan dari NASB mengatakan, there will be silence before you, you who hear prayer, to you all mankind comes. Maka akan terjadi kesunyian di hadapan tata anak domba. Karena kemudian akan muncul 7 sangkakala dan 7 cawan maut yang kemudian akan menjadi tanda kehancuran dari dunia. Di dalam 7 meterai ini, seperempat orang akan mati. Kemudian akan tiba datang penghakiman di 7 sangkakala, 1/3 dari dunia ini akan habis. Dan 7 cawan maut, maka seluruh dunia akan binasa bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi kita lihat ketika tiba penghakiman dan ada sunyi setengah jam lamanya di surga, semua tua-tua, semua malaikat dan penghulu-penghulu, ada perwakilan dari orang-orang yang sudah martir yang berdiri di hadapan tahta anak domba. Dan mereka mengatakan, akhirnya tiba tahta pengadilan dari anak domba. Akhirnya semua ketika mereka menderita dan mati dan membayar harga, Yesus yang akhirnya membayar keadilan itu dan penghakiman itu tiba. Dan akhirnya mereka sadar bahwa manusia hanya sekedar embusan nafas saja. Dan kita tidak bisa berdiri di hadapan tahta anak domba. Kecuali kita bertobat dan mengenal Sang Kristus, yaitu pribadi Yesus, yang akan memberikan langit dan bumi yang baru kepada kita. Kalau kita simpulkan semuanya, ada 7 meterai ini. Yang pertama tadi ada terjadi penyesatan kuda putih, penunggang kuda putih.
kemudian terjadi peperangan penunggang kuda merah. Lalu terjadi kelaparan penunggang kuda hitam. Dan terjadi kematian akibat dari peperangan, akibat wabah, akibat binatang buas, dan akibat semua kesulitan yang terjadi di dunia ini. Ada sampai 1/4 dunia yang akan mati di dalam 7 meterai ini. Yang kelima, terjadi persekusi bagi orang percaya. Dan yang keenam, akan ada masanya kemudian penghakiman dari pribadi Yesus itu tiba. Kedatangan Yesus yang kedua dengan diawali tanda-tanda alam yang akan menghakimi seluruh peradaban manusia. Dan nantinya kemudian terjadi kesunyian di surga dan akhirnya nanti masuk kepada 7 sangkakala dan 7 cawan maut yang akan menjadi penghakiman Kristus bagi dunia. Sedangkan bagi orang yang percaya, kita akan diberikan kesempatan untuk memerintah bersama Kristus di dalam dunia langit dan bumi yang baru. Nah, di manakah posisi kita sebagai orang percaya? Apakah kita selama ini sebagai seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, setelah kita lihat skenario dari kerajaan Allah, skenario dari akhir zaman ini, dan kita juga melihat tanda-tanda di tahun 2023. Semua sudah memprediksikan hal yang jelek, ya. Baik krisis secara ekonomi, krisis pangan, ya, kita alami. Tapi bukan berarti kemudian kita yang masih tinggal di dunia ini, selama belum Tuhan mengangkat kita, Tuhan belum memberikan kita tubuh kemuliaan yang baru ketika menyongsong kedatangan Yesus dan kita masih diberikan kesempatan tinggal di bumi ini, maka tugas kita adalah kita memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sebagai seorang tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan sebagai Mesias, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, maka aku akan memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang miskin, menyembuhkan orang-orang yang terluka. Berarti fungsi kita sebagai seorang tenaga kesehatan, kita bisa mengerjakan fungsi mesianik yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Yesus hadir sebagai Mesias di bumi, dia melakukan itu. Dia memberitakan kabar baik keselamatan itu kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita. Orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang kaya sekalipun. Ketika seorang itu terbuka dan menerima dan bertobat menerima Kristus, maka kerajaan Allah itu hadir di dalam hidupnya. Demikian juga kita sekarang sebagai seorang tenaga kesehatan, tenaga medis. Apakah kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah itu? Memperluas kerajaan Allah di dalam profesi kita sebagai seorang dokter Kristen, sebagai seorang tenaga kesehatan Kristen. Kita juga selain menolong orang-orang yang sakit, membawa kesejahteraan dan kesehatan dan kesembuhan bagi orang-orang dan pasien-pasien yang kita temui. Tetapi kita juga mendoakan dan berusaha memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Yakinlah selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita masih hidup di tahun 2023, berarti Tuhan masih menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masih ada hope dan harapan yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mungkin ini adalah masa-masa yang akhir di mana kita diberi kesempatan untuk memanggil orang untuk banyak kembali pulang ke dalam pelukan kasih Allah Bapa. Jadi saya berharap kita sebagai tenaga medis Kristen atau tenaga kesehatan Kristen, mari kita kenali apa panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Apa passion yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Apa karunia dan talenta dan pengalaman yang sudah Tuhan bentuk bertahun-tahun dan Tuhan bekalkan dalam hidup kita. Tuhan sudah mengequip kita selama ini bertahun-tahun. Apa peran yang Tuhan mau, yang teman-teman mau kerjakan di saat-saat akhir kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya yakin
kita ada di sini, Tuhan memberikan kepercayaan. Ada satu puzzle yang Tuhan percayakan kepada teman-teman. Di mana puzzle itu tidak bisa saya kerjakan, dan mungkin Hansel saja yang bisa mengerjakan. Ada satu kelompok komunitas atau oikos yang bisa dilayani dan dimenangkan oleh Hansel, oleh Dr. Stella atau Dr. Hedwin, di mana saya nggak bisa masuk ke dalamnya, tetapi teman-teman bisa masuk ke sana dan membawa shalom, membawa kabar baik, membawa berita Injil ke tempat itu, dan mungkin saya nggak bisa mengerjakannya. Mari kerjakan passion yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan bekali. Kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk menjadi seorang dokter spesialis, itu berarti bukan suatu hal yang kebetulan. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dengan hidup teman-teman. Ketika teman-teman ada yang dipilih menjadi seorang dokter spesialis. Saya saja sampai mencoba berkali-kali nggak masuk dokter spesialis gitu ya. Itu bukan suatu hal perkara yang mudah. Kalau teman-teman diberikan suatu honor, kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang dokter spesialis. Ataupun bagi teman-teman yang menjadi dokter umum, jangan juga merasa under, ya, merasa nggak layak menjadi dokter derajat kedua gitu ya. Enggak juga. Kita berdoa kalau memang di Indonesia mulai terjadi transformasi, ya, mulai ada suatu pergeseran, kita berdoa supaya akan terjadi kemajuan bagi ladang kesehatan di Indonesia. Ya, ada kemungkinan spesialis itu mulai ada beasiswa untuk hospital base, ya kan? Kita mulai dengar berita-berita itu yang dicanangkan oleh kementerian yang baru. Rumah sakit kedokteran mulai dibuka sebanyak-banyaknya. ITS saja buka kedokteran gitu ya. Nggak pernah kepikir ITS buka kedokteran. UNESA buka kedokteran gitu ya. Nggak pernah kepikir dulu gitu ya. Tapi itu terjadi. Universitas swasta juga membuka program-program spesialis. Berarti kesempatan kita untuk studi lanjut, untuk diperlengkapi, untuk di-equip, untuk melayani masyarakat, itu semakin besar. Konon kabarnya dari 600 jatah yang biasanya untuk penerimaan PPDS sekarang menjadi 1.600 yang akan dibuka untuk penerimaan calon dokter spesialis di Indonesia. Mari doakan apa yang Tuhan taruh kerinduan di dalam hati teman-teman. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau, pakailah aku. Peran apa yang Tuhan taruh dalam hidupku? Di dalam kondisi krisis yang berat sekalipun, kita merasa konten, kita merasa yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Dan biarlah kita tidak terlena dan menjadi tamak dengan kekayaan dan apa yang ditawarkan oleh dunia dan kerajaan kegelapan atau sang penyesat itu. Tapi kita biarlah memandang diri kita kepada Kristus. Dan kita berusaha menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti saya berharap teman-teman akan masuk di dalam kelompok. Silakan nanti teman-teman sharing. Mungkin ada 3 hal yang nanti teman-teman bisa sharingkan. Apa yang menjadi tantangan dan pergumulan sekarang ini yang teman-teman temukan. Ketika setelah mendengar firman dan kebenaran dan fakta yang ada sekarang, kondisi kita di Indonesia bahkan secara global. Apa peran dan panggilan dan passion yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan yang ketiga, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan, passion, talenta, dan karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk terlibat di dalam kerajaan Allah. Mari nanti diskusikan. Apakah ada pergumulan, ada kesulitan yang dihadapi tantangan sekarang, dan teman-teman bisa saling mendoakan, bisa sharing satu dengan yang lain. Pergumulan-pergumulan apa yang sedang dihadapi sekarang ini. Dan nanti kita bisa saling doakan. Yang kedua tadi, apa peran dan panggilan yang Tuhan taruh, kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita di zaman ini. Tahun 2023 ini. Dan yang terakhir, langkah apa yang teman-teman bisa ambil. Sebagai langkah praktis, di mana teman-teman bisa menjadi bagian
di dalam kerajaan Allah. Nanti silakan teman-teman bisa sharing berkat apa yang teman-teman sudah dapatkan hari ini. Dan saya berharap nanti teman-teman di dalam kelompok-kelompok kecil akan semakin tajam untuk berdiskusi, saling mendoakan, dan bisa membuka apa peran dan panggilan kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan firman-Mu pada hari ini. Saya ingin bertanya di antara teman-teman, adakah yang hari ini setelah mendengar paparan tentang kondisi akhir zaman, dan mungkin selama ini teman-teman juga tahu tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi selama ini teman-teman merasa tidak pernah berespon, tidak pernah mengambil suatu keputusan di dalam hidup kalian untuk Tuhan, aku mau percaya, aku mau menerima Engkau Kristus di dalam hidupku. Selagi Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kemudian pakailah hidupku ke depan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di dalam hidupku. Biarlah Engkau yang akan memimpin masa depanku, memelihara aku, dan mencukupkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupanku di dalam tantangan tahun 2023. Siapakah hari ini yang mau percaya? Yang baru pertama kali akhirnya percaya, berespon. Atau mungkin pertama kali ini akhirnya teman-teman mulai rekomitmen kembali. Tuhan, aku sedemikian lama sudah meninggalkan Engkau. Sedemikian lama aku larut di dalam kebanggaanku sendiri. Larut dalam karirku sendiri. Larut di dalam segala kerajaanku sendiri. Aku tidak pernah memikirkan lagi tentang Engkau Tuhan. Tidak pernah lagi memikirkan tentang Engkau Kristus. Tidak pernah lagi memikirkan tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hati, di dalam firman, dan di dalam pekerjaan Roh Kudus dalam hidupku. Selama ini aku mengesampingkan Engkau Tuhan dan menganggap itu sesuatu yang bodoh atau rugi ketika mengenal Kristus. Tapi hari ini teman-teman mau kembali kepada jalan Tuhan. Mau kembali untuk mengikut Tuhan di dalam hidup saudara. Dan teman-teman mau menyerahkan hidup saudara kepada panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Siapa yang berkata demikian, taruhlah tanganmu di dadamu dan ikutilah doa ini. Saya akan membimbing saudara yang mau percaya dan menerima Kristus dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jika selama ini aku menolak akan kehadiran-Mu di dalam hidupku, selama ini aku merasa berpikir aku bisa menjalani hidupku sendiri, aku bisa melakukan semuanya dengan pemikiran, kemampuan, kepandaian, kekayaan, semua fasilitas dan pengalaman yang aku miliki. Tuhan, ampunilah aku. Dan hari ini aku mau menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai Raja di dalam kehidupanku. Biarlah hari ini menjadi titik pertobatan dan titik awal di mana aku restart kembali bersama berjalan dengan Engkau, Tuhan. Dan biarlah aku menyerahkan hidupku kembali, rekomitmen kepadamu, Kristus. Dan hari ini aku akan berjalan bersama Engkau. Tidak lagi aku berjalan sendiri. Aku mohon dan aku percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah menebus akan segala dosaku dan memberikan jaminan untuk aku menang dan dilepaskan dari segala dosa dan pergumulanku. Dan Engkau memberi Kudus yang akan memberikan aku kuasa untuk mengalami kemenangan, untuk taat kepada Kristus, untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakailah aku Tuhan menjadi pribadi yang boleh membawa kabar baik. Dan di dalam setiap pelayananku sebagai seorang profesi, tenaga kesehatan, biarlah aku boleh membawa Kristus dan menghidupi Kristus di dalam sepanjang profesi yang aku jalani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku
kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan aku menyerahkan kepanjang hidupku ke depan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Oke, saya serahkan waktu selanjutnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Sia-sia apa yang Tuhan beri harus jadi berkat. Tuhan bakalan hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, kita akan masuk ke pembagian kelompok kecil. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti dalam kelompok itu ada 3 pertanyaan tadi ya yang bisa direnungkan. Apa panggilan hidup kita, kemudian apa yang menjadi hambatan dalam panggilan hidup kita, dan bagaimana kontribusi kita untuk kerajaan Allah. Untuk pembagian kelompok kecilnya berdasarkan apa ya nanti ya? Nanti, oh ya, nanti kita bisa kelompok kecil sambil nanti kita bisa makan-makan untuk sambil diskusi gitu ya. Tapi sebelum kita mulai untuk makan dan juga sambil kelompok kecil, kita mau satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami dengar Tuhan tidak kami lupakan dan kami berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi bisa menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami, yang menjadi pelita kami dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan masuk ke kelompok kecil ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati dan menuntun apa yang kami bicarakan dalam kelompok kecil kami ya Tuhan, agar kami bisa mendiskusikan lebih dalam lagi ya Tuhan apa yang sudah kami dengar dari penjelasan Dr. Yudi ya Tuhan. Dan kiranya Kau juga berkati ya Bapak, berkat yang sudah tersedia ya Tuhan berupa makanan agar bisa menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terkhusus kami berdoa untuk Dr. Yudi ya Tuhan yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya Kau berkati beliau dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan apa yang dikerjakannya bisa berhasil ya Bapa, dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.